Setelah 2 malam kami berada di Paskam, maka kami akan melanjutkan perjalanan kami menuju Pulau Bali. Di sana kita akan juga bermalam di tempat camping Krishna Camper Park. Jadi ikuti keseruan selanjutnya. Perjalanan menuju Ketapang sangat sepi karena saat ini kami baru saja menginap di Banyuwangi karena ada hari raya Nyepi. Memasuki pelabuhan, kami pun tidak perlu antri panjang karena langsung menuju dek kapal. Setelah kurang lebih perjalanan 1,5 jam, kami tiba di Krishna Camper Park. Memang jalan menuju Camper Park itu melalui persawahan yang sempit. Jadi seperti inilah pemandangannya. Tapi setelah kita masuk, kita menemukan tempat campervan yang luas dan indah sekali, persis di bibir pantai. Tepat di pintu masuk, kami terhalang oleh ranting-ranting yang menjorok ke jalan mobil, sehingga istri saya turun untuk kemudian menyingkirkan dulu jarang tersebut. Nah, inilah pintu masuknya yang tertutup oleh pagar, dan lihatlah pemandangan yang begitu indah dan menakjubkan dengan rerumputan yang luas, dan kami tepat berada di bibir pantai. Kami pun segera mendirikan tenda dengan menghadap ke timur, dan lihatlah pemandangan di depan kami. Ternyata ada beberapa tetangga campervan yang terlebih dahulu datang. Mereka ada yang sudah datang 2 minggu dari Jakarta, dan ada beberapa yang kira-kira 3 harian berada di tempat ini. Setelah tenda berdiri, kami pun berkesempatan untuk sedikit bersantai, menikmati suasana yang segar di pantai, dan kami memang berada di bawah pohon sehingga tidak terlalu panas yang menyengat, dan kami pun menambahkan flysheet di tenda kami sehingga kami bisa merasakan kenyamanannya. Sembari menikmati udara pantai
yang segar, saya pun mengambil teleskop untuk melihat pemandangan di depan saya di laut yang luas membentang. Malam pun tiba. Kami mempersiapkan membuat masakan dan juga memanasi makanan yang kami beli di daerah Pajarakan, Bali, di mana kami membeli babi guling Pak Dodot yang terkenal, yang enak sekali di wilayah Bali Barat. Di Pak Dodot babi guling kami membeli beberapa menu, yaitu sate babi, kemudian sop babi ya, serta juga ada gorengan babi. Dan kami pun sebelum makan memanaskannya. Oh ya, tak lupa kami membuat dulu nasi putihnya, menanak nasi putih hingga siap. Baru kami kemudian memanaskan menu-menu dari babi guling Pak Dodot. Tak lupa kami membuat wedang jahe madu yang cukup segar serta ditambah dengan jeruk lemon. Sate pun kami panggang juga supaya kami makan dengan terasa hangat dan juicy. Setelah semua makanan siap, kami pun bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kami di dalam perjalanan, dan kami bisa menikmati suasana yang begitu indah dan romantis, di mana kami bisa makan berdua di hamparan rumput hijau dan lautan yang luas membentang. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami sehingga bisa melakukan perjalanan ini. Oh ya, besok pagi kami berencana untuk berlayar mengejar dolphin. Kami sudah janjian dengan pihak nelayan yang akan menjemput kami tepat di depan tenda yang kami dirikan, sebab perahu akan menjemput kami di bibir pantai
dan kemudian kami akan berlayar mencari ataupun mengejar lumba-lumba di Pantai Lovina. Jadi malam ini kami harus tidur lebih sore kalaupun bisa, sebab kami biasanya tidur cukup malam. Lewat pukul 5:30 pagi kami sudah berada di tengah lautan. Kami berlayar hanya menggunakan perahu cadik dan kami hanya berdua, sebab kami meminta untuk private untuk kapalnya. Jadi kami hanya berdua dan menuju spot lumba-lumba yang masih ada di tengah lautan. Terlihat di kejauhan sudah ada perahu-perahu yang terlebih dahulu sampai di spot lumba-lumba. Nah, sekarang kita sedang menunggu dan mencari di manakah lumba-lumba itu akan muncul. Tiba-tiba Mas nelayan memberi komando kepada kami. Dia telah melihat lumba-lumba dan kapal itu pun digas kencang untuk mengejarnya. Dia sudah melihatnya, tapi saya bingung di mana ya. Saya hanya bilang iya saja, sebab masih mencari-cari di mana lumba-lumbanya itu. Tapi keburu sudah menyelam lagi, dan saya akan menunggu kemunculan berikutnya. Akhirnya saya melihat kemunculan lumba-lumba yang tepat berada di depan perahu kami, dan kami pun mengejarnya. Sangat-sangat indah ya. Mereka berloncatan dan menyelam di dalam air. Sejak SD saya mendengarkan wisata mengejar lumba-lumba di Pantai Lovina, tapi baru seusia ini kami bisa, ataupun kami berdua bisa melihat yang sesungguhnya. Semakin siang semakin banyak perahu yang ikut dalam pengejaran lumba-lumba. Ada ratusan perahu yang bersamaan mengejar lumba-lumba. Saya sendiri agak miris, khawatir kalau perahu-perahu itu bertabrakan. Setelah berburu lumba-lumba, tepatnya mengejar lumba-lumba, kami melanjutkan untuk melakukan pemancingan ikan, sebab Mas nelayan memberitahu kalau sekarang adalah musimnya ikan tongkol, dan saya pun tertarik karena memang sejak dulu saya senang memancing. Kami pun pada akhirnya menemukan koloni ikan tongkol yang cukup banyak, dan kami mendekatinya dan melempar pancing dengan pancing seri sebanyak 100 buah. Dalam pemancingan tersebut kami mendapatkan lebih dari 50 ekor ikan tongkol, dan kemudian saya bilang kepada Mas nelayan supaya dibawa saja, dan juga kami membagi-bagikan ikan tongkol tersebut
kepada tetangga-tetangga campervan, bahkan juga karyawan yang ada di Krishna Camper Park. Menurut informasi, harga satu tongkol itu di pasar sebesar 8.000 sampai 10.000 rupiah. Lumayan ya. Setelah perjalanan selama 7 hari, kami pun kembali menuju rumah. Kami disuguhi oleh pemandangan kapal Dharma Lautan yang baru pertama kali ini kami nyebrang ke Bali menggunakan kapal yang cukup mewah. Ada tempat tidur untuk rebahan, dan kapal ini besar, serta ada pramugara-pramugari yang berpakaian bagus dan rapi.